pasir di Madinah. Subhanallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Madinah Al-Munawwarah, kota yang begitu dirindukan oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia, kembali menghadapi perubahan cuaca yang cukup mencolok. Di tengah suasana panas yang menyengat, muncul peringatan cuaca berupa angin aktif, debu yang dapat mengurangi jarak pandang, hingga potensi petir dan hujan ringan. Bagi siapapun yang sedang berada di kota Nabi, kondisi seperti ini bukan hanya persoalan cuaca, tetapi juga menjadi pengingat bahwa manusia tetaplah makhluk yang lemah di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada 25-26 Agustus tahun 2026, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi atau NCM memang mengeluarkan sejumlah peringatan untuk wilayah Madinah. Salah satu peringatan menyebut adanya angin aktif, penurunan jarak pandang, dan petir. Sementara peringatan lainnya mencatat potensi debu yang disertai angin dengan kecepatan sekitar 40-59 km per jam di beberapa bagian wilayah Madinah. Dan yang membuat informasi ini semakin menarik, setelah kondisi atmosfer yang tidak stabil tersebut, suhu di Madinah kembali berada pada tingkat yang sangat tinggi. Data perakiraan untuk 26 Agustus menunjukkan suhu maksimum sekitar 47 derajat Celcius, sementara pada 27 Agustus masih berada di sekitar 45 derajat Celcius. Sebelum kita lanjutkan kisah dan informasi selengkapnya, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat, dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia Islam, tanah suci, serta berbagai peristiwa yang mengandung pelajaran bagi kita semua. Mari kita simak bersama dengan hati yang tenang. Karena setiap perubahan yang terjadi di alam semesta selalu mengajarkan kepada kita bahwa kekuasaan Allah tidak pernah terbatas. Madinah Al-Munawwarah dikenal sebagai salah satu kota paling mulia dalam sejarah Islam. Di kota inilah Rasulullah menjalani sebagian besar masa dakwah setelah hijrah, membangun masyarakat Islam, dan akhirnya dimakamkan di kawasan Masjid Nabawi. Karena itulah, setiap kabar mengenai kondisi Madinah selalu mendapatkan perhatian besar dari umat Islam, terutama dari jamaah yang sedang berada di sana untuk berziarah dan beribadah. Namun, keindahan dan kemuliaan sebuah tempat tidak berarti wilayah tersebut terbebas dari fenomena alam. Panas yang ekstrem, angin kencang, debu, awan, hujan, dan petir semuanya merupakan bagian dari sunatullah. Bahkan dalam situasi seperti ini, kita justru diingatkan untuk tidak hanya melihat cuaca sebagai angka pada termometer, tetapi juga melihatnya sebagai tanda kebesaran Sang Pencipta. Pada 25 Agustus, NCM mengeluarkan peringatan untuk wilayah Madinah terkait angin aktif, berkurangnya jarak pandang, dan potensi petir. Untuk beberapa lokasi di wilayah Madinah, peringatan debu juga menyebut angin yang dapat mencapai sekitar 40 sampai 49 km per jam, dan jarak pandang yang dapat menurun hingga sekitar 3 sampai 5 km. Kondisi seperti ini tentu perlu mendapatkan perhatian khusus dari jamaah, sebab ketika angin membawa debu, jarak pandang dapat menurun dan perjalanan di ruang terbuka menjadi kurang nyaman. Jamaah yang sedang menuju masjid, kembali ke hotel, bepergian dengan kendaraan, ataupun melakukan aktivitas di luar ruangan, perlu lebih berhati-hati dan mengikuti arahan petugas setempat. Bayangkan suasana Madinah ketika angin mulai bertiup lebih kuat. Debu dapat terangkat dari permukaan tanah, udara terasa berbeda, dan langit yang sebelumnya tampak tenang bisa berubah dalam waktu relatif singkat. Bagi sebagian jamaah, perubahan tersebut mungkin membuat rasa khawatir muncul, terlebih bagi mereka yang baru pertama kali merasakan cuaca ekstrem di kawasan gurun. Tetapi di balik rasa khawatir itu, terdapat satu pelajaran besar.
Manusia sering merasa kuat ketika segala sesuatu berjalan sesuai keinginannya. Namun, ketika angin datang, ketika debu bertebaran, ketika petir terdengar, atau ketika panas mencapai puluhan derajat Celcius, kita kembali menyadari bahwa kekuatan manusia sangat terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 46 tentang di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia mengirimkan angin sebagai pembawa kabar gembira. Angin yang kita rasakan setiap hari, yang terkadang lembut dan terkadang kuat, semuanya berada dalam ketetapan Allah. Tidak ada satu hembusan angin pun yang terjadi di luar ilmu dan kehendaknya. Karena itu, ketika melihat fenomena alam seperti ini, seorang Muslim seharusnya tidak langsung menghubungkannya dengan sesuatu yang bersifat mistis atau membuat kesimpulan tanpa dasar. Kita mengambil informasi dari sumber yang terpercaya, mengikuti arahan pihak berwenang, kemudian mengambil hikmah dengan memperbanyak doa, istighfar, dan mengingat kebesaran Allah. Yang juga perlu diperhatikan adalah suhu Madinah yang tetap sangat tinggi setelah kondisi atmosfer tersebut. Perakiraan untuk Rabu, 26 Agustus menunjukkan suhu maksimum sekitar 47 derajat Celcius dengan suhu minimum sekitar 35 derajat Celcius. Pada Kamis, 27 Agustus, suhu maksimum diperkirakan sekitar 45 derajat Celcius. Asterisk. Angka tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Bagi jamaah yang terbiasa dengan cuaca lebih sejuk, panas seperti ini dapat membuat tubuh cepat kehilangan cairan, terutama ketika melakukan aktivitas berjalan kaki dalam waktu lama. Karena itu, persiapan sederhana seperti mencukupi kebutuhan air, menggunakan pelindung dari sinar matahari, beristirahat, dan menghindari aktivitas berat pada waktu terpanas menjadi sangat penting. Apalagi banyak jamaah yang ingin memaksimalkan waktu mereka di Madinah. Ada yang ingin memperbanyak sholat di Masjid Nabawi, membaca Al-Quran, berziarah, atau sekadar berjalan menuju tempat-tempat bersejarah. Semangat beribadah tentu sangat baik, tetapi Islam juga mengajarkan agar kita tidak membahayakan diri sendiri. Jangan sampai keinginan mendapatkan banyak pahala membuat seseorang lupa menjaga kondisi tubuh. Ibadah membutuhkan kekuatan, dan menjaga amanah tubuh juga merupakan bagian dari tanggung jawab. Jika tubuh mulai terasa lemah, pusing, sangat haus, atau tidak nyaman, beristirahat bukan berarti kehilangan pahala. Justru menjaga diri agar tetap mampu beribadah dengan baik adalah sikap yang bijaksana. Di sisi lain, kondisi cuaca ini juga mengingatkan kita betapa berbeda antara kehidupan manusia dan kekuasaan Allah. Kita dapat membangun gedung tinggi, membuat kendaraan canggih, memprediksi cuaca dengan teknologi, bahkan mengirim manusia keluar angkasa. Tetapi ketika alam bergerak dengan kekuatannya, manusia tetap harus tunduk dan berhati-hati. Informasi dari NCM juga menunjukkan bahwa pada 26 Agustus terdapat peringatan untuk wilayah Madinah terkait hujan ringan dengan angin aktif, penurunan jarak pandang, dan petir. Peringatan tersebut berlaku pada waktu tertentu di wilayah yang disebutkan dalam pemberitahuan resmi. Artinya, kita tidak boleh hanya melihat Madinah sebagai kota yang selalu panas dan kering tanpa perubahan. Kawasan ini juga dapat mengalami dinamika atmosfer, termasuk angin, debu, awan, hujan ringan, dan petir pada waktu tertentu. Karena itu, informasi cuaca harus selalu diperiksa berdasarkan pembaruan terbaru, bukan hanya berdasarkan perkiraan lama atau video yang beredar di media sosial. Bagi jemaah yang berada di Tanah Suci, satu hal yang sangat penting adalah mengikuti informasi resmi dan arahan petugas. Jangan memaksakan perjalanan ketika kondisi tidak aman. Jika petugas meminta jamaah berlindung atau menghindari area tertentu, maka ikutilah dengan tenang. Keselamatan jamaah adalah sesuatu yang harus diutamakan. Dan bagi kita yang menyaksikan kabar ini dari jauh, mungkin ada perasaan haru, sekaligus rindu. Mendengar nama Madinah saja sudah membuat hati banyak orang bergetar. Membayangkan kota tempat Rasulullah pernah berjalan, tempat para sahabat hidup dan berjuang, tentu membuat kita berharap suatu hari nanti Allah memberikan kesempatan
untuk menginjakan kaki di sana. Mungkin ada di antara kita yang sudah pernah ke Madinah dan sekarang hanya bisa mengenangnya. Mungkin ada yang setiap malam berdoa agar bisa berangkat ke Tanah Suci. Bahkan mungkin ada yang belum pernah sekalipun melihat Masjid Nabawi dengan mata kepala sendiri. Tetapi namanya selalu hadir dalam doa. Jangan pernah merasa bahwa doa kita terlalu jauh untuk dikabulkan. Allah mengetahui setiap kerinduan yang tidak pernah kita ceritakan kepada manusia. Allah mengetahui air mata yang jatuh ketika kita melihat gambar Ka'bah dan Masjid Nabawi. Allah mengetahui betapa dalam keinginan seorang hamba untuk menjadi tamunya. Maka ketika melihat kondisi Madinah yang panas, berdebu, diterpa angin, atau diselimuti awan, jangan hanya berkata, cuacanya ekstrem. Katakan juga dalam hati, ya Allah, betapa besar kekuasaan-Mu, karena alam bukan sekadar pemandangan. Alam adalah ayat-ayat kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau merenungkannya. Ada satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan. Informasi mengenai cuaca harus disampaikan dengan penuh tanggung jawab. Jangan membesar-besarkan keadaan hanya demi mendapatkan penonton. Jangan membuat seolah-olah seluruh Madinah sedang dilanda bencana jika peringatan sebenarnya hanya berlaku pada wilayah atau waktu tertentu. Kita harus membedakan antara peringatan cuaca resmi, laporan kondisi di suatu wilayah, dan video yang beredar di media sosial. Video yang menunjukkan debu atau angin kencang belum tentu menggambarkan seluruh kondisi kota. Karena informasi resmi dari lembaga meteorologi seperti NCM jauh lebih penting untuk dijadikan rujukan, dan inilah pelajaran besar bagi kita sebagai umat Islam. Ketika mendapatkan sebuah berita, kita tidak hanya bertanya, apakah ini menarik? Tetapi juga bertanya, apakah ini benar? Karena satu informasi yang keliru dapat membuat banyak orang panik. Sebab informasi yang benar dapat membantu jamaah mengambil keputusan dengan lebih tenang dan aman. Semoga setiap jamaah yang sedang berada di Madinah, Allah berikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan kemudahan dalam menjalankan ibadah. Semoga mereka yang sedang berada di sekitar Masjid Nabawi senantiasa berada dalam perlindungan Allah, dan semoga setiap langkah kaki menuju masjid dicatat sebagai amal kebaikan yang berlipat ganda. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang berada di Tanah Suci. Semoga Allah menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, melindungi mereka dari panas yang membahayakan, dari angin kencang, debu, petir, maupun berbagai kondisi yang dapat mengganggu keselamatan mereka. Dan untuk kita yang belum mendapatkan kesempatan berkunjung ke Madinah, jangan berhenti berdoa. Bisa jadi hari ini kita hanya mampu melihat Masjid Nabawi melalui layar handphone. Bisa jadi hari ini kita hanya mampu mendengar kisah tentang kota Rasulullah dari video seperti ini. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semoga suatu hari nanti kaki kita benar-benar menginjak tanah Madinah. Semoga mata kita menyaksikan kemegahan Masjid Nabawi. Semoga hati kita bisa merasakan ketenangan ketika duduk di dalamnya. Dan semoga perjalanan itu bukan sekadar perjalanan wisata, tetapi menjadi perjalanan yang mengubah hati kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, perubahan cuaca di Madinah pada 25-27 Agustus tahun 2026 memberi kita gambaran bahwa panas ekstrem dapat hadir bersamaan dengan angin, debu, bahkan peringatan terkait petir dan hujan ringan. Suhu sekitar 45-47 derajat Celcius juga menunjukkan bahwa jamaah harus benar-benar memperhatikan kondisi tubuh dan mengikuti informasi terbaru dari pihak berwenang. Tetapi lebih dari sekadar kabar cuaca, mari kita jadikan semua ini sebagai bahan untuk memperkuat iman. Ketika angin berembus, kita mengingat Allah. Ketika panas menyengat, kita mengingat betapa banyak nikmat yang sering kita lupakan. Ketika hujan turun, kita bersyukur. Dan ketika melihat fenomena alam yang dahsyat, kita semakin menyadari bahwa manusia tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Semoga video ini bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga menghadirkan manfaat dan mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati. Ketika berada di Tanah Suci, jika informasi ini bermanfaat, silakan tekan like, bagikan kepada keluarga dan sahabat. Tuliskan doa terbaik kalian untuk saudara-saudara kita yang sedang berada di Madinah. Dan jangan lupa
subscribe agar kita bisa terus bersama-sama mengikuti berbagai informasi terbaru dengan sudut pandang yang informatif dan penuh hikmah. Akhirnya, mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, lindungilah seluruh jamaah yang berada di Tanah Suci. Berikan mereka kesehatan, keselamatan, ketenangan, dan kemudahan dalam beribadah. Ya Allah, izinkan kami yang belum pernah mengunjungi Madinah untuk suatu hari menjadi tamumu. Pertemukanlah kami dengan kota Rasulmu dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh iman, dan dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.